Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. 2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari ekspor dan impor. 3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari ekspor dan impor. 4. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. 5. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan faktor yang mendorong perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Wanda, Bu. Wanda saja. Sama Buni, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Udah ada yang tahu belum apa sih itu perdagangan internasional? Tidak, Bu. Belum tahu ya? Ya, belum. Nah, jadi perdagangan internasional itu adalah pertukaran barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Nah, di perdagangan internasional itu dikenal dengan aktivitas ekspor dan impor. Nah, anak-anak, ekspor dan impor itu, ekspor yaitu berarti menjual barang produksi dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau impor itu ya nah, sebelumnya kalau ekspor itu negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Nah, eksportir anak-anak. Lalu ada dikenal dengan import anak-anak. Nah, import adalah kebalikan dari ekspor. Nah, import berarti membeli barang dari negara lain. Nah, kita membeli barang dari luar masuk ke negara kita. Nah, anak-anak, negara pelaku impor itu disebut importir. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Baiklah. Nah, anak-anak, ekspor dan impor itu memiliki manfaat. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan hubungan antar negara. Nah, yang kedua yaitu mendorong kemajuan iptek. Yang ketiga yaitu kemajuan tiap negara tercukupi. Yang keempat yaitu memperoleh keuntungan. Yang kelima yaitu memperluas lapangan kerja. Gitu. Ya, anak-anak. Nah, di dalam perdagangan internasional ada faktor yang mendorong perdagangan internasional itu anak-anak.
Nah, faktornya yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara itu dipengaruhi oleh seperti luas daerah, letak geografisnya, dan iklim. Nah, yang kedua yaitu faktor yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Nah, anak-anak, faktor yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasai. Nah, faktor yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, perbedaan budaya suatu bangsa ini akan sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dihasilkan, misalnya seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga di negara Cina, yaitu dengan keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Nah, anak-anak, faktor yang kelima yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu contohnya perbedaan harga barang, terus ada perbedaan upah dan produksi, serta perbedaan selera. Nah, anak-anak, selera setiap negara kan pasti berbeda-beda, seperti Indonesia pasti juga berbeda. Oh, itu ya, Bu. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Sudah, Bu. Sebelum Ibu lanjut. Pak, lanjut, Bu. Lanjut. Iya, Kita lanjut ya. Yang ya, selanjutnya yaitu perdagangan internasional juga mempunyai manfaat, bukan cuma ekspor dan impor yang mempunyai manfaat. Nah, perdagangan internasional juga memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Nah, yang kedua yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor dan impor. Nah, yang keempat yaitu dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Yang keenam yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Nah, anak-anak, di samping manfaat yang dapat diperoleh perdagangan internasional, ada juga beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional loh anak-anak. Nah, hambatannya yaitu yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Nah, mengapa sih barang luar negeri lebih murah? Karena ada beberapa
beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, yang kedua yaitu B masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Nah, proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, anak-anak, yang keempat yaitu kota. Nah, kota ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, yang kelima yaitu pertentangan politik, dan yang terakhir yaitu peperangan. Nah, anak-anak, sampai di sini anak-anak udah paham belum? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau memberikan anak-anak tugas. Nah, tugasnya dicatat ya anak-anak. Ya, Bu. Ayo, Ibu diktekan ya, anak-anak catat ya. Soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Jangan cepat-cepat, Bu. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Sudah, Bu. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Sudah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, yang ketiga yaitu sebutkan manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, soal yang keempat adalah sebutkan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Ibu kecepatan nggak anak-anak? Iya, Bu. Iya. Ulangi, Bu. Udah sampai mana anak-anak? 4. Nomor 4 ya. Sebutkan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Sudah, Bu. Sudah. Dah. Nah, yang terakhir, soal terakhir yaitu sebutkan manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Nah, Sudah, Bu. anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa nanti. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.